Bagaimana kita menyikapi tentang ulama-ulama tasawuf yang dari dulu sampai sekarang saling kritik, bahkan saling mengkafirkan dan menjelitkan. Emang ada ulama tasawuf begitu? Pasti dia bukan ulama tasawuf, ya. Dia ulama tasawuf. Ulama tasawuf boleh saling cemburu. Itu sudah dikalamkan oleh Imam Sya'rani, Imam Ibn Arabi, bahwa di antara mursyid itu ada kecemburuan. Maklum, tapi tidak ada namanya kebencian, tidak ada namanya laknat, karena pewaris rohani Nabi tidak melaknat. Nabi mengatakan, lastu bitta'an wala bila'an. Aku diutus bukan untuk mencaci maki, bukan untuk laknat pelaknat. Makanya kami, kalau ada kawan orang tarekat batengka, kita islah. Masa orang tarekat begitu, ya? Batal ente orang tarekat. Oh, dia ngaku-ngaku wali, ya sudah, pengakuan dia, terserah dia. Kamu gak percaya, gak usah dihujat. Dia ngaku mursyid, ya dia kan punya mursyid. Kalau dia punya bukti, ente hasad, berarti ente bukan orang tarekat, gitu. Jadi orang-orang yang hasad ini, dia baru belajar tarekat, belum bertarekat, walaupun gelarnya dan ijazahnya banyak, ya. Karena kemursidan itu bukan lembaran kertas, walaupun zahirnya harus ditulis, ya, zahirnya memang harus di SIM, surat izin, ya, tapi batinnya nggak perlu sebenarnya, cukup kepercayaan dari guru. Karena zaman sudah canggih, jadi orang bertanya mana sanadnya, ya kita buatlah sanadnya, ya, nanti di akhir kita akan ganti-ganti sanad nanti. Insya Allah, biar orang-orang melihat bahwa torikot dengan torikot, guru dengan guru, itu tidak ada masalah sesama mereka, malah mereka bersaudara, saling berbagi, ya. Nggak ada istilah saya guru, saya yang boleh mengijazakan, yang nggak boleh, ya. Siapa ente? Bisa nggak jamin umat itu selamat akhir kiamat, ya? Kalau nggak, udahlah, ya, bareng-bareng aja berusaha, ya, berjuang bersama-sama, ya. Jadi nggak ada namanya ulama tasawuf saling mengkafirkan, nggak ada. Mungkin dia ahli fikih, ahli akidah, gagal bertasawuf, lalu mengkafirkan sesama ulama tarekat, ya. Lanjut. Assalamualaikum ya, waalaikumsalam. Apabila seorang hamba telah mengerti tentang hakikat Allah, tetapi amal perbuatan masih saja yang dilarang Allah, apa yang salah itu ya? Udah belajar zikir kok masih maksiat gitu kali ya. Sudah bertarekat kok masih maksiat. Emang begitulah kita. Tidak ada jaminan orang bertarekat tidak maksiat. Justru ada jaminan kalau bertarekat akan semakin merasa banyak maksiat. Jadi maksiat itu rasa. Maka Allah mengatakan dalam hadis qudsi, wahai manusia, jika engkau tidak merasa berdosa, la ataitu, aku akan datangkan kauman, ya, yaznibun fa'aghfiru lahum, yang mereka berdosa, merasa berdosa, lalu aku ampuni mereka. Jadi Allah itu suka dengan hamba yang merasa berdosa, dan Allah benci kepada hamba yang sok suci, apalagi ngadu-ngadu orang, ya. Datang ke mursyid ini jelekin mursyid yang itu, datang ke mursyid itu jelekin mursyid yang itu. Banyak kawan kita, ya Bu ya. Ya, boleh korban nih. Korban gituin orang. Banyak begitu. Ya. Enggak usah lah, ya. Tapi memang godaannya semakin kuat. Karena setan itu lebih dari 80.000 tahun berzikir di langit. Maka semua zikir para mursyid dia bisa. Yang dia tidak bisa cuma satu, ma'rifat aulia, yaitu memandang dan dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang gak bisa iblis. Mursyid yang begitu yang bisa jadi wali, mursyid begitu yang bisa membawa kita pulang kepada Allah Subhanahu
wa taala, ya. Kalau enggak ya mursyid biasa aja, ya. Mursyid biasa lumayan, yang penting bisa lah ya. Kayak kita ini kan enggak jelas itu. Tapi kita semangat yang besar. Allah pun berikan kompensasi besar. Amal sedikit, ma'rifat diberikan banyak. Ini akhir zaman. Ini akhir zaman. Ya, antum untuk bisa paham tadi, itu riyadhahnya 12 tahun loh. Saya 12 tahun mencari itu. Ya. Baru paham bab tadi itu 12 tahun. Cuma dengan ketemu sehari ini, sejam 2 jam langsung bisa paham ya. Ain sabitah, ain kharijiyah. Ya. Alam ini zil, Allah itu pemilik zil. Asik enggak tuh? Ya. Rukhsah. Ya, lanjut. Apa dia yang harus dilakukan supaya dekat dengan Allah? Allah itu sangat dekat. Yang perlu dilakukan hanyalah sadar bahwa diri ini adalah pancaran atau pantulan dari nama, sifat, af'al dan zatnya. Tadi yang pertanyaan yang tadi. Mengerti ilmu ini, nanti dia bisa mengerti dia itu yang mana. Tubuh ini af'al Allah, qalbu ini asma Allah, ruh nyawa kita adalah hembusan Allah. Gitu. Ya. Assalamualaikum Buya. Berdasarkan penjelasan Buya, Allah sudah tahu apa yang kita butuhkan. Kalau begitu, apa tidak perlu kita berdoa? Luruh istilahnya? Luruh tabuang. Luruh ele dong itu. Nggak model itu bertuhan itu dong. Nggak, bukan begitu bertuhan itu. Cukup itu pertanyaan terakhir yang disampaikan ya. Allah itu maha tahu, alimum bidzati sudur. Bukan berarti nggak usah doa. Maksudnya Allah maha tahu apa yang di hati. Berdoalah dengan kesadaran bahwa dia mendengar dan melihat apa yang kita kalamkan, apa yang kita buat. Itulah yang disebut doa mustajab. Maksudnya begitu, jangan gagal faham. Bukan lulu tabuang, lulu ele. Apa maksud dari kata berikut? Allah Muhammad Allah. Banyak kurang. Ada nanti loncek. Ya. Itu yang dirahasiakan. Itu yang boleh kecen. Tapi kita bolehlah sebut. Jawabannya gampang pakai al-ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakanlah hai Muhammad, huwa, dialah Allah. Allah itu ahad. Ya. Apa yang ketinggalan di situ? Ahad. Apalagi Ahmad. Banyak. Jadi itu makrifat yang belum selesai. Jadi enggak usah sok-sokan dengan kalimat begitu. Itu al-ma'rifah ghair kamilah. Ya. Dah, enggak usah terlalu terlimbung-limbung dengan makrifat yang naqisah. Makrifat yang kurang. Di akhir zaman Allah sempurnakan makrifat. Jadi enggak usah lagi mabuk dengan kitab-kitab yang makrifatnya pendek. Carilah kitab yang makrifatnya tidak terbatas. Itulah kitab qalbu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi banyaknya kitab itu belum sempurna. Karena yang nulis manusia. Mungkin di masa hidupnya beliau baru dapat ma'rifat segitu. Dan keliru kalau orang mengatakan Allah itu Muhammad, Muhammad itu Allah. Itu keliru besar, ya. Keliru besar. Ada loncatan-loncatan itu. Makanya ada Ahad, Ahmad. Barumu, itu rahasianya panjang itu. Namanya Haikalul Ma'arif, peta ma'rifatullah. Yang faham itu wusul kepada Allah. Ya. Aduh leh. Habis. Alah ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tulisan untuk ambuk ya. Tulisan untuk ambuk. Keluarga terdekat sering ada masalah atau bermusuhan. Apakah yang kurang dari orang tersebut? Apakah maksud Allah di balik masalah tersebut? Apakah karena
kurang zikir. Nggak ada urusan zikir sama masalah keluarga ya. Ada orang zikir, tamu datang, lebih afdol menghormati tamu atau zikir? Zikir untuk pribadi, menghormati tamu, mengalahkan pribadi untuk orang lain. Itu zikir lebih tinggi. Ya. Jadi nggak ada urusan. Orang ahli zikir, keluarganya beres, nggak ada urusan. Yang keluarganya beres itu bukan ahli zikir, tapi orang-orang la'allakum tatafakkarun. Gitu kan dalam surat Ar-Rum. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Terus wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Jadi hanya orang waras lah, orang yang berfikir lah yang bisa mengalahkan konflik di keluarga. Ngalah itu bisa nggak ngalah? Tapi kalau ahli zikir gini, kamu nih kurang ajar, tahu nggak saya ahli zikir? Nanti saya bilang kun, jadi monyet. Nggak begitu ahli zikir. Justru ahli zikir tuh ngalah. Salamatus sadar. Ya, maklum dua kepala isinya berbeda. Ya. Mungkin nggak mursyid tarekat cerai? Mungkin, bukan satu dua. Udah banyak mursyid tarekat cerai karena zikirnya lebih banyak daripada fikirnya. Ya. Fikir, pakai fikir. Tapi kalau menikah menyiksa diri, orang berfikir akan memisahkan diri. Oh, berarti nggak cocok, sudah bisa. Dulu, jadi dalam thariqat Syaziliyah yang ambo ambil, ada namanya Sayyidi Syekh Ahmad Al-Mustafa. Ya. Beliau ini Al-Alawi ya, Ahmad Mustafa Al-Alawi. Pernah bercerai karena nggak cocok dengan istrinya. Beliau ngalah, ya sudah. Daripada bertengkar, saling sakit menyakiti, mereka pisah. Itu terjadi dan itu bukan aib. Jadi cerai itu menggetarkan aras. Tapi kadang-kadang cerai itu jadi wajib kalau saling menyakiti. Gitu ya. Masih jomblo ya? Bu, masih jomblo. Banyak peluang. Iya. Tidak akan pernah bercerai. Tidak akan pernah bercerai. Karena belum benar. Oh, kalau yang itu aku mudo, kok enggak pernah cerai, itu pernah nikah lah. Ya, lanjut. Assalamualaikum Bu ya, saya bertanya, apa kesimpulan iman, Islam dan ihsan? Islam ilmu fikih jatuhnya kepada badan dan zahir. Iman ilmu yakin jatuhnya kepada akal dan kolbu. Ihsan jatuhnya di ujungnya kolbu, awalnya ruh. Itu adalah pandang memandang dengan Allah Subhanahu. Jangan dianggap pandang itu seperti mandang fisik, bukan. Enggak begitu. Hanya ahlinya yang tahu maknanya. Wallahu a'lam bishawab. Allah, Lud. Terakhir ya. Oke.